Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Fikariansyah, NIM 2120304046. Di sini saya akan memaparkan dua judul materi yang berjudul, yang pertama yaitu Sistem Politik RI, yang kedua Negara Kesatuan Berbentuk Republik. Untuk judul yang pertama yaitu Sistem Politik RI, yang pertama yaitu pengertian Sistem Politik Indonesia. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu: yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem presidensial. Yang kedua, sistem parlementer dalam Konstitusi RIS. Yang tiga, Undang-Undang Dasar 1950 menganut sistem parlementer. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem tersebut adalah dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa macam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dunia seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut beberapa ciri sistem penyelenggaraan pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala kepemerintahan. Yang kedua, kabinet dalam kurung Dewan Menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan, anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Yang terakhir, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Selanjutnya yang keempat, pelajaran dari politik yang hiruk pikuk. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja negara yang masih baru ini mengalami berbagai hal, baik itu pergolakan politik, kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda. Tekanan internal dan tekanan eksternal selama kurang lebih 4 tahun lamanya membuat pemerintahan Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari materi yang berjudul Sistem Politik RI ini yaitu: yang pertama, politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Yang ketiga yaitu pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang berjudul Negara Kesatuan Berbentuk Republik. Negara merupakan sebuah terjemahan yang berasal dari kata asing dari bahasa Inggris state dalam kurung Belanda dan Jerman atau elat dalam kurung Prancis. Sedangkan pengertian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi dari NKRI dapat dikategorikan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam kurung law dan order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang berjudul Negara Kesatuan Berbentuk Republik ini yaitu yang pertama, negara Indonesia berbentuk kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, tujuan dari negara Indonesia yang berbentuk republik adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat. Yang ketiga, fungsi dari negara kesatuan yang berbentuk republik dapat dikategorikan secara umum menjadi beberapa bagian, yaitu melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari kedua materi itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.